お姉さん。 Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Siapa di sini yang kangen sama series horor satu ini? Nah, kali ini gue mau lanjutin nyeritain anime Yami Shibai. Yang ngikutin dari season satunya mah pasti udah paham sama anime ini. Tapi bagi lu yang baru pertama denger, anime ini tuh tentang kumpulan cerita horor pendek yang grafiknya kayak wayang bergerak gitu. Yaudahlah, nggak usah lama-lama lagi, sini gue lanjutin anime Yami Shibai season 12. Episode 1 judulnya Jangan Dibuka. Nyeritain tentang seorang cowok yang pindah ke kosan baru yang harganya super murah. Tempatnya kelihatan biasa aja, tapi rasanya tuh nggak enak dari awal. Apalagi di tembok kamar itu tuh ada pintu kecil kayak berangkas yang dipaku rapet. Waktu nih cowok tanya ke makelar kosan, cuma dijawab jangan pernah dibuka. Awalnya cowok ini nurut aja, tapi malam pertama dia tuh malah diganggu sama makhluk gaib. Tiba-tiba tuh ada Kunti rebahan di sebelahnya. Besoknya makin parah, tiap hari muncul penampakan yang semuanya tuh ngarah ke si berangkas misterius itu. Tapi anehnya seminggu kemudian semua penampakan itu hilang gitu aja. Bukannya lega, si cowok ini malah jadi makin penasaran. Cowok ini mikir, kalau dia nggak buka aja diganggu terus-terusan, ya udah mending sekalian aja dibuka, biar rasa penasarannya tuh hilang. Akhirnya dia bukalah berangkas itu, dan yang di dalamnya ternyata kosong melompong, nggak ada apa-apa. Nah, saking kecewanya sama ekspektasinya ini, dia malah jadi stres, terus jadi gila. Sampai dia ngurung dirinya sendiri di kamar itu, sampai nunggu ada penghuni baru, dan dia ngarep bisa jadi hantu buat nakutin orang lain selanjutnya. Kisah kedua judulnya Main Keluarga-keluargaan. Nyeritain tentang seorang bocah SD yang namanya Takeharu mampir ke rumah temennya si Eita yang lagi gak masuk sekolah. Tapi aneh banget coy, Eita ini bukain pintu sambil cosplay jadi bapak-bapak, lengkap sama kumis palsu gitu. Katanya lagi main keluarga-keluargaan. Takeharu kira itu tuh cuma iseng, tapi makin lama makin absurd. Orang tuanya Eita keluar kamar dengan baju anak SD. Iya, omatase shita ne. Ji-san ga asobi ni kite kureta zo. Ternyata ini semua permintaan terakhir dari Emi, adik Eita yang baru meninggal seminggu lalu. Sebelum pergi, Emi tuh pesen buat keluarganya, dia tuh pengen main keluarga-keluargaan sekali lagi. Emi jadi ibu, Eita jadi si bapak, dan orang tuanya tuh disuruh jadi anak. Takeharu ngerasa ini nih udah gak sehat, tapi Eita malah bilang Emi tuh masih ada. Dan bener aja, tiba-tiba ada suara anak kecil dari ruang tamu. Pas Takeharu samperin, ternyata yang ada di situ tuh si Eita, tapi mukanya udah kayak bukan Eita lagi. Dia udah kerasukan sama Emi. Orang tuanya tuh muncul lagi dan semuanya sekarang jadi Emi. Mereka semua bilang kalau Emi bakalan punya tubuh baru. Mereka akhirnya bisa main selamanya. Dan yang cocok ya si Takeharu ini. Nih bocah pun akhirnya terpaksa join di keluarga gila ini. Episode 3 judulnya Kuromame. Nyeritain tentang seorang cowok yang baru aja kehilangan kucing kesayangannya, Kuromame. Namanya tuh lucu, artinya kacang hitam. Tapi sekarang tiap dia inget nama itu, rasanya tuh nyesek banget. Udah seminggu Kuromame mati, tapi malam itu cowok ini denger suara meong. Dia cari kemana-mana, tapi nggak nemu apa-apa, cuma suara aja. Sejak itu hidupnya tuh berubah. Tiap hari dia hidup seolah-olah Kuromame tuh masih ada. Makan bareng, disambut tiap pulang kerja, kayak dulu lah sebelum Kuromame itu mati. Tapi makin lama rindu itu makin dalam. Dia pengen lihat, pengen peluk Kuromame. Suatu hari pas mau dinas keluar kota, pintu rumahnya tiba-tiba kekunci sendiri.
どうした黒豆 Cowok ini langsung ngeh. Jadi dulu di masa si Kuromame hidup, tiap Kuromame marah pasti bakalan ada bahaya. Tapi kali ini cowok ini malah nekat berangkat. Baru jalan beberapa meter, dia malah ditabrak truk. Pas cowok ini sadar, suasananya tuh jadi aneh, kerasa sepi, adem gitu. Dan tiba-tiba di depannya ada Kuromame. Dia bisa dilihat utuh dan tersenyum ke cowok ini. Mereka akhirnya ketemu lagi. Tapi sekarang cowok itu udah kayak Kuromame, yaitu jadi arwah juga. Episode 4 judulnya Cermin. Nyeritain tentang seorang cewek yang udah lama ngurung diri di rumah. Alasannya karena dia trauma berat sama cermin. Sampai suatu hari datanglah seorang cowok yang ngaku sebagai psikiater. Katanya mau bantu. Cewek ini cerita, dulu dia pernah lihat asap hitam muncul di dalam cermin, tapi nggak ada di dunia nyata. Lama-lama asap hitam itu berubah jadi sosok bayangan yang kayak mau narik dia. Sejak itu dia hancurinlah semua cermin dan gak pernah keluar rumah lagi. Tapi tiba-tiba si psikiater ini nyebutin hal yang cuma cewek ini tahu. Dia sebut nama cowok yang pernah nolak cewek ini mentah-mentah. Kata si psikiater, bayangan hitam itu tuh cuma halusinasi dari trauma ditolaknya si cewek, bukan makhluk beneran. Buat ngebuktiin itu, psikiater itu pun ngasih cermin kecil. Awalnya aman, tapi nggak lama kemudian asap hitam itu muncul lagi, makin jelas dan akhirnya berubah jadi wajah si psikiater ini sendiri. Ternyata dari awal si psikiater itu tuh cuma nyamar. Dia cuma mau bikin cewek ini ngeliat ke cermin lagi supaya bisa narik dia masuk. Dan cewek itu pun hilang, terseret ke dalam dunia cermin selamanya. Episode 5 judulnya Jizo Tenggelam. Kali ini nyeritain tentang seorang cewek yang lagi patah hati, yang namanya Tomoko. Dia ngajakin lah sahabatnya Rie liburan bareng ke pantai buat move on. Saat diving, mereka nemu patung Jizo di dasar laut, tapi sama mereka dicuekin. Pas di penginapan, mereka pun cerita sama yang punya penginapan tentang patung itu, tapi dicuekin dan dialihin ke topik lain. Abis mandi, Tomoko denger kalau si pemilik rumah ngomong ke tetangganya lewat telepon tentang cewek-cewek ini yang nemuin patung Jizo. Katanya jangan sampai ada yang berdoa di situ sambil mikirin orang yang dibenci. Soalnya orang itu tuh bisa tenggelam beneran. Besok paginya Tomoko ngeliat Rie udah gak ada, tapi HP-nya ketinggalan. Dan ada pesan dari mantannya Tomoko. Tomoko jadi curiga kalau Rie ini tuh suka sama mantannya itu. Didorong rasa cemburu, akhirnya Tomoko nyelam lagi, nemuin patung Jizo itu, dan dia pun berdoa sambil mikirin Rie. Ternyata pas dah di penginapan, Rie pun balik. Dan semua ini tuh direncanain cuma buat nyenengin Tomoko doang, termasuk ngundang Soya, mantannya Tomoko. Bukannya seneng, Tomoko malah panik. Dia kepikiran sama doa yang dia lakuin di depan patung Jizo itu. Rie milih pulang duluan. Sorenya Tomoko sama Soya diving terakhir. Mereka malah nemuin patung Jizo itu, dan di sebelahnya ada Rie mengambang, matanya kosong. Dan seketika wajahnya Rie itu berubah menyeramkan dan langsung narik Tomoko ke dalam laut. Ternyata Rie beneran kecelakaan di siang itu, dan doa Tomoko jadi kenyataan. Sekarang mereka berdua pun tenggelam bareng. Satu karena salah paham, satunya karena punya hati yang busuk. Episode 6 judulnya Plat Nama. Nyeritain tentang sepasang suami istri yang baru aja pindah ke komplek yang sepi. Pas lagi beres-beres, mereka nemuin plat nama kosong di pagar depan rumah mereka. Karena ngerasa aneh, plat itu pun mereka buang. Waktu kenalan sama tetangga, si istri ini langsung nanyain tentang plat itu. Katanya di sini semua rumah harus punya plat nama. Itu tuh sebagai wajah rumah. Si istri mulai ngerasa gak enak. Pas suaminya pulang kerja, plat nama itu muncul lagi dan kemudian dibuang lagi lah. Tapi anehnya, tiba-tiba badan mereka mulai lemes kayak kehilangan tenaga gitu. Besoknya tetangganya tuh malah makin cuek ke keluarga ini.
Pas ngaca di kamar mandi, si istri ngeliat wajahnya hilang, kosong gitu, kayak plat nama yang mereka buang. Malamnya adik si istri datang. Dia heran soalnya katanya mau ada acara makan-makan. Tapi pas sampai di situ, rumah itu tuh sepi banget, nggak ada suara orang. Lampunya redup, dia pun masuk pelan-pelan. Dan kaget waktu ngeliat kakaknya dan suaminya duduk diam di ruang tamu. Tapi yang bikin dia nggak bisa napas adalah wajah mereka berdua udah pada hilang. Kosong gitu, kayak permukaan papan yang belum ditulis. Nggak ada ekspresi, nggak ada kehidupan. Ternyata semua ini kejadian karena mereka ngeabaikan plat nama yang udah disediain di rumah itu. Padahal semua orang di kompleks ini udah tahu, setiap penghuni baru harus langsung nulis nama di plat itu, supaya rumahnya diakui. Sekarang bukan cuma rumahnya yang nggak dikenal, tapi mereka juga. Lanjut ke episode 7, judulnya Ine. Nyeritain tentang cewek yang dihantui rasa bersalah, Natsumi. Dia tuh galau berat. Setahun setelah Erika, sahabatnya meninggal, tunangannya Erika tuh yang namanya Ryuichi malah ngajak Natsumi nikah. Ya walaupun Natsumi ini udah suka sama Ryuichi sebelum Ryuichi pacaran sama Erika. Tapi sekarang rasa bersalahnya makin bikin dia ragu. Pas lagi sendiri di ruang tamu, Natsumi ngeliat sosok Erika duduk dan nulis sesuatu. Di atas meja ada tulisan samar-samar yang dibaca Ine, yang artinya bagus atau baik. Natsumi langsung keinget masa SMA dulu, waktu si Natsumi ini sama Erika buat janji saling dukung pakai kata-kata itu apapun yang terjadi. Nah besoknya pas Ryuichi ngeliat tulisan itu, dia ngeliatnya beda. Tulisan itu bukan dibaca Ine, tapi dibaca Shine, yang artinya mati. Erika bukan ngasih restu, tapi ngasih kutukan. Tiba-tiba kursi gerak sendiri. Erika muncul dengan tatapan kosong penuh amarah. Bibirnya gerak pelan dan bicara Shine. Dia belum ikhlas karena sahabatnya yang dulu dia percaya sekarang udah ngianatin perasaannya. Episode 8 judulnya Pencukuran Bocah. Nyeritain tentang liburan ke desa yang berubah jadi mimpi buruk. Tomo, anak kecil yang ikut orang tuanya ke rumah kakek neneknya. Dia nggak nyangka kalau desa itu lagi ngadain festival horor tiap 49 tahun sekali. Festival pencukuran bocah. Sepanjang jalan nggak ada anak kecil. Yang ada cuma orang-orangan sawah mirip sama bocah, tapi ekspresinya kosong dan ngeri gitu. Sampai rumah kakek neneknya ini malah nyuruh mereka pergi. Katanya semua anak hari ini harus ngilang dari desa itu demi menghindari nasib mengerikan. Wali kota kemudian datang dan tegas bilang kalau anak-anak dilarang ada di desa ini. Nah sebelum itu terjadi, diem-diem tuh ternyata Tomo disuruh ngumpet di loteng biar nggak ketahuan sama wali kota. Dari situ dia ngelihat orang-orangan sawah mulai berubah, kepalanya copot. Terus muncul juga anak-anak serem manggil-manggilin si Tomo ini buat keluar. Anak-anak itu ternyata bohong. Mereka ini cuma bayangan yang dipakai sama siluman serem buat manggil mangsanya. Tomo ini hampir keluar, tapi untungnya orang tuanya berhasil nyadarin si Tomo. Begitu ngelihat kondisinya aman dan si wali kota udah pergi, orang tuanya ini ngajak Tomo pergi dari desa itu. Tapi anehnya arah jalannya tuh justru ke arah makhluk itu muncul. Ternyata orang tuanya Tomo udah dikendaliin sama siluman itu. Dan sekarang Tomo udah gak bisa kabur lagi. Episode ke-9 judulnya Tidak Ada Pengunjung. Nyeritain tentang cowok yang dirawat di rumah sakit abis kecelakaan bareng emaknya. Pas sadar dia pengen banget ngecek kondisi emaknya yang katanya lagi kritis. Tapi di depan kamar ada tulisan tidak ada pengunjung. Dan dokter pun kemudian datang ngelarang cowok ini masuk. Yang bikin ngerinya, dia ngeliat lalat masuk ke hidung si dokter. Tapi dokternya tuh cuek aja. Karena gak tenang, dia nekat diem-diem masuk ke kamar emaknya. Ternyata emaknya tuh diem aja sambil makan daging busuk. Mukanya udah kayak bukan manusia sadar.
Si cowok ini pun langsung ngajak emaknya kabur dari rumah sakit ini. Sepanjang jalan makin banyak lalat, tapi semua orang tuh bersikap normal gitu. Di luar rumah sakit, dia ngelihat mobil mereka yang ringsek gara-gara nabrak sebuah monumen aneh yang penuh simbol lalat. Sejak nabrak monumen itu, semuanya jadi aneh. Tiba-tiba emaknya tuh malah diem aja dan nangkep musang yang lagi jalan dan dimakan hidup-hidup. Lalu kemudian lalat-lalat itu ngerubungin cowok ini, masuk ke tubuhnya kayak ngerasukin gitu. Dia nggak bisa ngelawan dan nggak lama kemudian dokter bareng perawat datang lagi, ngajak mereka balik ke rumah sakit. Dan sekarang cowok itu cuma bisa ikut aja, karena ternyata dia udah bukan dirinya yang dulu. Dia udah jadi bagian dari rumah sakit ini, tempat yang nggak pernah terima pengunjung, karena semua penghuninya udah milik lalat-lalat itu. Hai. Episode ke-10 judulnya Batu Tinta. Nyeritain tentang pasangan suami istri yang lagi beresin gudang tua peninggalan keluarga. Di pojokan mereka nemu kotak kayu berisi barang-barang antik, termasuk batu tinta misterius yang sebagian udah retak. Begitu si suami megang batu itu, dia kayak punya penglihatan masa lalu gitu. Dia ngelihat masa lalu yang ternyata batu itu dulunya dicuri sama kakek buyutnya dan sempat dipakai buat ngebunuh pemilik aslinya. Sebelum mati, orang itu tuh ngeluarin kutukan buat semua keturunan pencurinya. Si suami ini agak kaget ngelihat penglihatan masa lalu itu. Tapi si suami ini bodoh amat. Dia pun akhirnya mau make batu tinta itu buat dipakai karena dia ini seniman kaligrafi. Pas malamnya batu itu dipakai, tangannya tiba-tiba terus nulis sendiri. Kertasnya penuh tulisan kutukan. Arwah pemilik batu bangkit dan ngerasukin si suami ini. Si arwah itu marah dan ngutuk keluarga ini. Si suami yang dirasukin ini mulai jalan ke arah istrinya, mau nyerang gitu. Istrinya panik, dia nyari apapun yang bisa dia jadiin senjata. Dan akhirnya dia ngambil batu tinta itu. Dan dalam keputusasaan, dia hantam kepala suaminya karena saking takutnya. Batu tinta itu pun hancur, kutukannya pun ikut lenyap. Mungkin karena dendam si roh itu udah terbalaskan. Episode 11 judulnya Waktu Bercerita. Nyeritain tentang pasangan muda-mudi yang datang ke pameran cerita bergambar di perpustakaan. Tapi anehnya acara ini tuh malam hari. Panitia ngingetin selama acara nggak boleh keluar ruangan. Mereka setuju walau si cewek ini agak was-was. Cerita dimulai tentang kelinci betina dan pacarnya, si Rubah. Tapi ternyata Rubah itu tuh playboy. Dia manfaatin banyak pacar hewannya buat dapetin biji ek dari hutan. Suatu hari, Tupai kehabisan biji ek buat dia setor ke Rubah. Nah si Rubah ini langsung aja nyuruh Tupai buat nyolong biji ek dari beruang yang tinggal di tepi hutan. Tapi ternyata si Tupai bisa apa? Dia pun tewas dimakan sama beruang. Di tengah cerita, si cowok ini mulai panik, ngajak keluar ceweknya, tapi dicegah sama panitia. Si cowok ini makin gelisah dan dia terpaksa buat lanjut ngedengerin ceritanya. Abis Tupai itu mati, dia ngedatengin si kelinci buat memperingatkan tentang kelakuan busuk si Rubah itu. Si Rubah makin menjadi-jadi, dia manfaatin semua pacarnya itu buat keuntungan pribadinya. Sampai akhirnya satu persatu pacar-pacarnya itu pada meninggal. Nah si cowok yang ngedenger cerita itu nambah panik lagi. Dan tiba-tiba wajah ceweknya tuh berubah jadi kelinci. Orang-orang lain yang hadir di situ juga berubah mukanya jadi binatang-binatang. Kayak burung, kucing, tikus, dan lain-lain. Semua hewan yang ada dari cerita itu. Si cowok ini akhirnya sadar kalau dia adalah si Rubah yang ada di cerita. Dan semua orang di ruangan itu adalah korban-korbannya. Si kelinci bilang sekarang saatnya hukuman. Sesuai aturan hutan dari cerita itu, si Rubah harus dimakan bersama-sama. Episode ke-12 judulnya Totem. Nyeritain tentang Hitomi, siswi SMA yang lagi apes banget. Tangannya tuh lagi digips, ibunya koma, bokapnya bangkrut, adiknya berubah jadi murung. Dia mulai curiga, semua ini gara-gara uji nyali di sekolah angker yang dia lakuin minggu lalu.
Temennya ngajaklah si Hitomi ini ke orang pinter yang dia kenal. Kata orang pinter itu, banyak roh jahat nempel di tubuh Hitomi. Kemudian dikasihlah jimat sebagai totem buat ngelindungin si Hitomi ini. Jimat itu nggak boleh dilepas sebelum disuruh. Sejak pakai totem atau jimat itu, hidup Hitomi itu langsung berubah. Kayak tiba-tiba ketemu sama cowok cakep yang ngelindungin dia dan akhirnya jadi pacarnya yang namanya Yuma. Bahkan sekarang ibunya tuh siuman dari koma, bokapnya nggak jadi bangkrut, adiknya tuh ceria lagi. Setelah hidupnya lurus lagi, akhirnya Hitomi balik lagi nemuin orang pinter itu buat bilang makasih. Nah, kata orang pinter itu, sekarang udah aman. Roh-roh jahat yang ada di tubuhnya Hitomi udah pada pergi. Hitomi seneng banget, dia pun pulang bareng pacarnya si Yuma. Dia pulang sambil mesra-mesraan bareng Yuma. Tapi orang pintar itu cerita ke temannya Hitomi ini, bukan jimat yang ngusir roh jahat itu. Roh-roh jahat itu kabur karena takut sama sesosok roh jahat yang lebih kuat. Dan roh jahat itu ternyata nempel sama Yuma. Semua nasib buruk berhenti cuma karena ancaman yang lebih serem. Tapi sekarang petaka yang lebih gede siap ngancem si Hitomi. Tiba-tiba sound system raksasa jatuh dan nimpa mereka berdua. Hitomi kira dia tuh udah bebas dari kutukan, padahal dia baru aja peluk sumbernya. Episode ke-13 atau yang terakhir judulnya Taman Damai. Nyeritain tentang keluarga kecil yang baru pindah ke kota baru. Dekat rumah mereka tuh ada taman bermain. Nah, si ibu ini ngajak anaknya mainlah ke taman itu. Anaknya ini namanya Kota. Dia pun main ke sana. Anehnya, semua larangan di papan larangan tuh udah pada dicoret merah. Kayak dibebasin gitulah di taman ini buat ngapain aja. Kota langsung happy main di situ. Hari pertama nggak ada yang aneh. Tapi besoknya pas Kota sama emaknya ke situ lagi, ada warga sekitar bilang taman itu tuh bekas tempat eksekusi dan sering kejadian-kejadian horor gitu. Nah, Kota ini udah duluan lari ke taman. Si emak yang takut si Kota ini kenapa-napa, akhirnya ngajak Kota pulang. Tapi Kota malah bilang dia tuh udah janji main sama Ayachan di situ. Nah, si emak ini makin ngerasa aneh. Padahal kan kemarin si Kota itu main sendirian di situ. Harusnya belum kenal sama siapa-siapa. Besoknya pas Kota mau kesana lagi, emaknya ngelarang Kota ke taman. Tapi di rumah, Kota malah kelihatan ngobrol sama seseorang. Dia bilang Ayachan sekarang ada di rumah mereka. Emaknya panik dan nyuruh Kota usir Ayachan itu. Anaknya dengan berat hati nurut. Ayachan. Besoknya, Kota hilang dari kamar. Emaknya nyariin kemana-mana. Dan akhirnya ketemu si Kota ada di taman, dia lagi main. Disamperin tiba-tiba Kota bilang, Ayachan mau ngenalin semua temen-temennya ke mereka berdua. Tiba-tiba taman yang tadinya sepi tiba-tiba jadi rame sama suara anak kecil yang lagi ketawa, teriak sambil main-main gitu, tapi nggak ada wujudnya sama sekali. Si emak ini langsung peluk Kota sambil gemeteran, tapi Kota malah nyampein pesan dari Ayachan. Katanya sekarang giliran mereka yang harus main ke rumahnya Ayachan, rumah yang ada di dunia lain. Nah, gimana cuy sama season 13 dari Yami Shibai ini? Dari 13 episode tadi, mana cerita yang paling lu suka? Komen di bawah.